kepada Ustaz Amir Rasmawan di SCPD Alhamdulillah Masburo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min sayyiati a'malina la mudhillalah wa ashhadu an la sallallahu alaihi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu. Sudah selesai ya membahas tentang salat wajib. Pada kesempatan ini kita akan masuk pembahasan fi salati tatawwu'i sunnah. Kata penulis hafizallahu taala, i'la ta'ala syara'a lakum kan syariatkan berbagai solat sunnah untuk ya. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, caranya dengan melakukan kewajiban-kewajiban, termasuk di dalamnya amalan-amalan yang sunnah. Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maftaradtuhu alaihi," dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Kalau kita ingin PDKT ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kewajiban-kewajiban. Lakukanlah apa yang Allah fardukan atau wajibkan kepada kita. Ini yang paling Allah sukai. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi bukan hanya amalan-amalan wajib, kita PDKT dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Masyaallah. Tidak ada keutamaan yang paling utama kecuali mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Anggota tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita Allah jaga, telinga kita Allah jaga, tangan dan kaki kita Allah jaga. Wala in sa'alani la u'tiyannahu.
Jika dia meminta kepadaku, aku akan beri. Wala in ista'azani la'u'idzannahu. Jika dia berlindung kepadaku, aku akan melindunginya. Ini balasan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Ya, termasuk di dalamnya ya salat 5 waktu dan salat sunnah. Fatatawu bis salati min afdalil qurbat ba'dal jihadi fi sabilillah wa talabil ilmi. Salat sunnah termasuk amalan yang paling utama setelah jihad di jalan Allah dan menuntut ilmu. Amalan yang paling utama apa? Jihad di jalan Allah. Yang kedua, menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, salat sunnah. Kenapa salat sunnah termasuk amalan yang sangat utama? Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih bin nawafil sholawat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Istiqomahlah dan kalian tidak akan mampu istiqomah secara sempurna. Jadi istiqomah itu sangat sulit ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu sangat sulit. Kalau tobat mungkin tobat mudah, tapi untuk istiqomah dalam tobat ini sangat sulit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan mampu istiqomah secara sempurna. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Amalan yang paling utama adalah salat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini menggabungkan berbagai macam ibadah. Ada berbagai macam ibadah dalam salat. Di antaranya al-qiraah, ya, membaca Al-Qur'an, ar-ruku', as-sujud, ad-du'a, doa, wadzul, merendahkan atau menghinakan diri, wal khudu', tunduk, wa munajati Rabbi subhanahu wa ta'ala, dan bermunajat kepada Rabb subhanahu wa ta'ala, wa takbir, wa tasbih, was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sudah berapa macam ibadah? Ada 9 macam ibadah dalam salat. Kemudian kata penulis, salat sunnah ada 2 macam. Yang pertama, salawatun muaqqatatun bi awqatin muayyanah. Salat sunnah yang telah ditetapkan waktunya. Ini dinamakan dengan salat sunnah muqayyadah. Salat sunnah muqayyadah yang terikat dengan waktu-waktu tertentu. Yang kedua, salat sunnah yang tidak ditetapkan waktunya, yang belum ditentukan waktunya. Ini dinamakan salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Yang pertama, salat sunnah yang telah ditentukan waktunya ini bermacam-macam.
ba'duha akadu min ba'din, sebagiannya lebih ditekankan dari sebagian yang lain. Yang lebih ditekankan adalah, ini kata penulis yang pertama, salatul kusuf. Apa salat kusuf? Salat gerhana. Ya, jadi kalau terjadi gerhana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallu, salatlah kalian. Bukan foto-foto ya, ada orang foto-foto. Ya. Salatlah kalian. Kemudian yang kedua, salatul istisqa. Salat minta hujan. Yang ketiga, salatut tarawih, salat tarawih. Yang keempat, salatul witri, salat witir. Dan masing-masing dari salat ini akan dibahas secara khusus. Insyaallah akan dibahas secara khusus oleh penulis. Baik, kita masuk babun fi salatil witri wa ahkamiha. Bab salat witir dan hukum-hukumnya. Kenapa penulis memulai dengan salat witir? Dia tidak mulai dengan salat sunnah yang lain. Dia mulai dengan salat witir. Wal nabda al-an bil hadis an salatil witri li ahamiyatihi. Jadi kita awali pembahasan kita ini dengan salat witir karena salat witir ini salat yang sangat penting. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat witir ini salat yang sangat penting. Bahkan ya sebagian ulama mengatakan innahu akadu tatawu'i. Sesungguhnya salat witir adalah salat sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama berpendapat salat witir hukumnya wajib. Salat witir hukumnya wajib. Sesuatu yang diperselisihkan tentang wajibnya itu lebih ditekankan. Yang tidak diperselisihkan tentang wajibnya. Ittafaqal muslimuna ala masru'iyatil witri. Kaum muslimin telah sepakat disyariatkannya salat witir, fala yambagi tarkuhu, maka tidak layak ditinggalkan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat untuk ana pribadi ya, dan antum semua, tidak layak, tidak pantas meninggalkan salat witir. Wa man asarra ala tarkihi fa innahu turaddu syahadatuhu. Siapa yang terus-menerus meninggalkan salat witir, maka kesaksiannya ditolak. Kesaksiannya tidak diterima. Imam Ahmad rahimallahu taala berkata, "Man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su'." Siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, maka dia laki-laki yang buruk. Dia orang yang buruk. La yambagi an tuqbala syahadatuhu, tidak layak diterima kesaksiannya. Ya, jadi kalau dia jadi saksi, dia memberikan kesaksian, nanti hakim nanya, "Kamu nih sering salat witir enggak?" "Oh, enggak pernah." "Oh, tidak diterima persaksiannya." Yang lain. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud yang diriwayatkan secara marfu, "Malam yutir falaysa minna." Siapa yang tidak melaksanakan salat witir, maka dia tidak termasuk golongan kami. Makanya antum kalau baca sirah Nabi atau antum baca nanti tentang salat-salat sunnah, itu ada 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika mukim ataupun safar. Salat apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi? Salat apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi? Salat
qobliyah subuh dan sholat witir. Nabi tidak pernah meninggalkannya walaupun Nabi sedang safar. Apa keutamaan sholat qobliyah subuh? Khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kalau bisa jangan ditinggalkan para jemaah. Wal witru ismun li raqatil munfasilah amma qablaha. Witir adalah nama untuk satu rakaat yang terpisah dari rakaat-rakaat sebelumnya. Ya, nama untuk satu rakaat atau nama untuk 3 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat dan 11 rakaat. Jika rakaat ini dikerjakan bersambung atau tidak terpisah dan dikerjakan dengan satu salam. Jadi kerjakan 1 rakaat salam, kerjakan 3 rakaat kemudian salam, kerjakan 5 rakaat salam, 7 rakaat salam, 9 rakaat salam, 11 rakaat salam, tidak dipisah, dikerjakan secara bersambung atau berturut-turut. Ini yang disebut dengan witir. Jika rakaat-rakaat ini dikerjakan secara terpisah dengan 2 salam atau lebih, maka witir adalah nama untuk rakaat yang terpisah yang dikerjakan secara sendiri. Misalnya ada orang sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Mana yang sholat witir? Yang 1 rakaat salam. Yang 1 rakaat salam. Ya, sholat witir itu sholat ganjil. Taib, waktu pelaksanaan sholat witir. Yabda min ba'di sholatil isya al-akhirah. Waktu pelaksanaan sholat witir itu dimulai setelah sholat isya. Kalau sebelum sholat isya nggak boleh ya. Jadi kalau ada orang misalnya belum sholat isya, dia sholat witir dulu, kemudian sholat isya, nggak boleh. Kerjakan sholat isya dulu, kemudian setelah itu baru witir. Wa yastamiru ila tulu'il fajri, dan terus ya berlangsung hingga terbit fajar. Jadi Masya Allah waktunya panjang. Setelah selesai sholat isya sampai terbit fajar. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat witir. Terkadang di awal malam, terkadang di pertengahan malam, dan terkadang di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Sholat witir beliau berakhir sampai waktu sahur. Tiap malam Nabi sholat witir. Tidak pernah Nabi tidak sholat witir. Kadang di awal malam, kadang di pertengahan malam, kadang di akhir malam. Antum sholat witirnya di awal malam, di pertengahan atau di akhir? Ya, ada yang di awal, ada yang di pertengahan, dan ada yang di akhir. Bahkan ya, waradat ahadisun katsiratun tadullu ala anna jami'al lail waqtun lil witri. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya seluruh malam itu adalah waktu untuk sholat witir, kecuali sebelum isya atau setelah terbit
fajar. Faman kana yasiku min qiyamihi fi akhiril lail fatakhirul witri ila akhiril lail afdalu fi haqqihi. Barang siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, maka mengakhirkan salat witir itu lebih utama. Oh, ana yakin ini bisa bangun ini. Dari mana antum yakin? Ana tidur di awal waktu. Dulu itu ya Nabi setelah sholat isya Nabi langsung tidur. Makanya makruh ya, makruh ngobrol setelah sholat isya, apalagi sampai begadang ya tanpa ada hajah, tanpa ada keperluan. Coba antum ba'da sholat isya langsung tidur, insyaallah antum bisa bangun di akhir malam. Ya, kita ini kan kalau dulu kan belum ada listrik ya. Orang mau ngapain? Laptop, ya macam-macam. Kadang sholat tidur itu jam 12 malam. Ada yang jam 1 malam, ada yang jam 2 malam. Ada yang begadang nonton bola. Ya, macam-macam. Bukan hanya enggak sholat witir, dia enggak sholat subuh ya. Enggak sholat subuh di masjid, subuhnya kesiangan. Sholat subuh jam 7 ya, itu bukan sholat subuh, sholat duha ya, waktu sholat duha. Wa man kana la yasiku min qiyamihi fi akhiril lail fa innahu yutiru qabla ayyanam. Nah, siapa yang tidak yakin bangun di akhir malam, maka hendaklah dia sholat witir sebelum tidur. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir, wahai Abu Bakar, kapan antum sholat witir? Kata Abu Bakar, utiru qabla an anam, saya sholat witir sebelum tidur. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, mata tutir, kapan antum sholat witir? Kata Umar, anam summa utir, saya tidur kemudian saya sholat witir. Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi awil wasiqah, kamu telah berpegang pada keteguhan atau sesuatu yang dapat dijadikan pegangan. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, akhadta bil quwwah, kamu telah berpegang pada kekuatan. Ini butuh kesungguhan, butuh kekuatan untuk bangun di akhir malam. Ini dua sahabat yang masya Allah, ya, dua sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Mereka sholat witir. Yang pertama sholat witir sebelum tidur, yang kedua sholat witir setelah bangun dari tidur. Ya, jadi kayaknya anak tidak bisa bangun ini ya, anak capek sekali malam ini, ya sudahlah, anak sholat witir di awal malam sebelum tidur. Nanti kalau bangun malam hari, ya silakan sholat malam, dan tidak perlu witir lagi. Tidak perlu witir lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam hadis yang sahih, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ustaz, gimana dengan hadis yang mengatakan ij'alu akhir salatikum bil lail witron, jadikanlah salat witir ya sebagai penutup salat kalian. Gimana dengan hadis ini? Hadis ini ya tidak menunjukkan harus. Hadis ini menunjukkan liman syaa, bagi yang mau. Dan tentu ini lebih utama. Salat witir, salat penutup. Ya paling utama diakhirkan. Tapi kalau tidak bisa, tidak mengapa, salat witir dulu, ya kemudian setelah itu salat malam, salat
tahajud. Ini tidak menunjukkan wajib atau harus, ini hanya menunjukkan yang lebih utama. Jadikanlah salat witir sebagai penutup salat kalian. Waqad rawa Muslim min hadis Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir summa liyarkud. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir kemudian tidur. Salat witir kemudian tidur. Wa man wasiqa bi qiyam min lail falyutir min akhirih. Siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia salat witir di akhir malam. Fa inna qira'ata akhiril lail mahdhuratun. Karena membaca Al-Quran di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Wadzalika afdal, dan itu yang lebih utama. Ya, jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat witir, jangan tinggalkan salat witir. Kalau bisa akhir malam, tapi kalau tidak bisa sudah di awal malam. Kadang sebagian dari kita terlalu memaksakan diri, dia sudah capek kerja dari pagi ya sampai sore, bahkan kadang dia lembur sampai malam. Wah, anak cari yang paling utama aja lah, akhir malam. Ya, akhir malam. Ternyata tidak bangun. Pas bangun masjid sudah qomat. Ya, akhirnya tidak salat witir. Udah salat witir di awal malam. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sahabat yang paling utama, sholat witirnya sebelum tidur. Dia witir dulu kemudian tidur. Jadi kita lihat kondisi diri kita. Kalau capek ya sudah sholat witir. Ustaz, saya capek sekali Ustaz. Udah 1 rakaat saja sholat witir, 1 rakaat saja nggak apa-apa. 1 rakaat, insya Allah ringan. Baik, kemudian jumlah rakaat sholat witir. Wa aqallul witri rakaatun wahidatun. Jumlah minimal ya rakaat salat witir 1 rakaat. 1 rakaat. Lakinnal afdal wal ahsan an takuna masbuqatan bisyaf'i. Namun yang paling utama dan yang paling bagus hendaknya salat witir didahului dengan salat genap. Salat 2 rakaat dulu, kemudian setelah itu witir. Ini yang paling utama. Kalau mau dapat yang paling utama, salat 2 rakaat dulu, salat genap dulu, kemudian setelah itu diakhiri dengan salat witir. Jumlah maksimal rakaat salat witir adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Seseorang boleh mengerjakan 2 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dia sholat 1 rakaat sebagai sholat witir. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian sholat witir 1 rakaat. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bil lail 11 rakaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaat. Yutiru minha biwahidah, beliau melaksanakan ya witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim dalam lafaz yang lain, yusallimu baina kulli rakaatain wa yutiru biwahidatin. Beliau salam ya setiap 2 rakaat dan beliau salat witir 1 rakaat. Masya Allah, kita kalau rajin sholat malam ya, rajin sholat witir ya para jamaah, insya Allah
problem hidup itu, masalah-masalah hidup akan teratasi semuanya. Ya, antum yang banyak masalah, bangun sholat malam, jaga sholat witir. Walahu ay yasridaha summa yajlisu ba'dal ashirah wa yatasahhadu wa la yusallim. Seseorang boleh mengerjakan sholat witir secara berturut-turut, ya, atau bersambung, tidak terpisah. Kemudian ia duduk di rakaat ke-10, dia melakukan tasyahud, ini tasyahud awal, wala yusallim, dia tidak salam. Kemudian dia bangkit dan melakukan rakaat yang ke-11, lalu dia tasyahud dan salam. Ini cara mengerjakan sholat witir. Berapa rakaat? 11 rakaat. Ya, tanpa salam. Nanti di rakaat ke-10 dia duduk tasyahud awal. Kemudian dia bangkit, kerjakan rakaat yang ke-11, baru saja dia duduk tasyahud akhir lalu salam. Pernah enggak antum? Belum pernah ya, maksud. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ya. Minimal kita pernah lakukan walaupun satu kali. Iya, jadi sunnah-sunnah Nabi itu minimal kita pernah lakukan walaupun satu kali. Nabi dulu sholat pakai sendal. Antum minimal ya sholat pakai sendal. Jangan di masjid ya. Jadi marah sama takmir. Nanti pas sholat Id ya. Itu sunnah Nabi. Jadi minimal sunnah Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu kita lakukan meskipun hanya satu kali, walaupun satu kali dalam seumur hidup kita. Kayak yang kemarin Nabi sholat malam baca surat apa saja? Para jamaah, surat Al-Baqarah, surat apa lagi? Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Coba sekali-sekali antum, walaupun hanya satu kali. Nanti besok libur kerja Ustaz. Ya, terutama di bulan Ramadan antum sholat di rumah ya. Jangan sampai ada sunnah Nabi yang tidak kita lakukan, tidak pernah kita lakukan. Taib. Kemudian kata penulis, walahu ayyasridaha wala yajlisu illa ba'dal hadiyati asrata wa yatasahhadu wa yusallim. Ini cara yang kedua, sama 11 rakaat. Ya, dia boleh melaksanakannya secara berturut-turut, ya, bersambung tidak terpisah. Dan dia tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-11. Dia melakukan tasyahud kemudian salam. Jadi tidak ada tasyahud awalnya. Tidak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Cuman kata penulis, wasifatul ula afdol. Tata cara yang pertama lebih utama. Yang ada tasyahud awalnya itu yang lebih utama. Walahu ayyutir bitis'i rakaat. Dia juga boleh sholat witir 9 rakaat. Dia kerjakan 8 rakaat, kemudian dia duduk melakukan tasyahud awal. Dia tidak salam, kemudian dia bangkit melakukan rakaat yang ke-9, lakukan tasyahud akhir lalu salam. Sholat witir 9 rakaat. Sama seperti sholat witir 11 rakaat. Tata cara pertama ada tasyahud awalnya. Dia juga boleh sholat witir bisab'i rakaat, 7 rakaat atau 5 rakaat, dan dia tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Tidak perlu melakukan tasyahud awal. Ini 7 rakaat dan 5 rakaat. Kemudian dia melakukan tasyahud akhir lalu salam.
Hal ini berdasarkan perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu bainahunna bi salamin wala kalamin. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir 7 rakaat dan terkadang 5 rakaat. Beliau tidak memisahkan rakaat-rakaat tersebut dengan salam maupun kalam. Kemudian juga seseorang boleh melaksanakan salat witir 3 rakaat. Dan salat 3 rakaat ini sudah sering kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Dia boleh kerjakan dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan 1 salam. Dengan satu salam. Cara yang kedua dengan dua salam. Dia kerjakan 2 rakaat, dia salam, kemudian dia berdiri, lanjutkan rakaat yang ketiga, lalu salam. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sekali lagi kita jaga salat witir kita. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu esa dan Allah menyukai salat witir. Allah menyukai salat witir. Kemudian membaca sabbihisma rabbikal a'la, ini setelah surat Al-Fatihah. Kemudian di rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Baik, berdasarkan ya penjelasan ini, maka ya kita boleh salat witir 11 rakaat ya, atau 13 rakaat, atau 9 rakaat, atau 7 rakaat, atau 5 rakaat, atau 3 rakaat, atau 1 rakaat. Kesempurnaan yang paling tinggi adalah 11 rakaat, kesempurnaan yang paling rendah 3 rakaat, dan 1 rakaat sudah cukup. Wa yustahabbu laka an taqnuta ba'da ruku' fil witri, dan disunahkan untuk kunut dalam salat witir. Ya, disunahkan untuk kunut dalam salat witir bi an tad'u Allah subhanahu, ya, engkau berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat witir, ya. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku baca dalam salat witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini bacaan kunut dalam salat witir. Taib, kapan kunut dilakukan dalam salat witir? Di rakaat yang terakhir, sebelum ruku atau sesudah ruku? Sebelum ruku atau sesudah ruku? Ada khilaf di sini, ada perbedaan pendapat di sini. As-sunnah fi hadzal qunut ay yakuna qabla ruku'. Yang sesuai sunnah ya, kunut witir itu dilakukan sebelum ruku', setelah selesai membaca surat. Ya, jadi setelah selesai membaca surat, jangan ruku' dulu, langsung kunut dulu. Allahumma hdini fi man hadait, sambil angkat tangan. Ya, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan.
Yang di belakang juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan dan mengaminkan. Kita lihat dalilnya dari Asim, ia berkata, Sa'altu Anas bin Malik anil kunut. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Kata Anas, kunut memang pernah dikerjakan. Aku bertanya kepadanya sebelum ruku atau sesudah ruku? Kata Anas, sebelum ruku. Aku sampaikan kepadanya, inna fulan akhbaroni angka annaka qulta ba'da ruku. Ada orang bilang katanya antum bilang setelah ruku. Kata Anas, kazib, dia dusta, dia bohong, tidak benar. Yang benar kunut itu sebelum ruku. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru fayaknutu qabla ruku. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dan beliau kunut sebelum ruku. Adapun kunut setelah ruku itu kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Kunut nazilah na'am itu dilakukan setelah ruku. Taib. Jadi membaca doa kunut, kemudian mengangkat kedua tangan dan makmum mengaminkan. Kemudian masih ada waktu? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Doa atau zikir setelah sholat witir. Doa atau zikir setelah sholat witir diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW apabila selesai salam dalam sholat witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Kemudian ya dalam riwayat lain Nabi berdoa ya setelah selesai salat witir, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ini diantara zikir atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kalau kita sholat di akhir malam, ya itu sangat dianjurkan untuk perbanyak doa, perbanyak istighfar, kemudian perbanyak doa. Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah siapa yang memohon ampun, kabulkan. Perbanyak doa dan istighfar ya di akhir malam atau di sepertiga malam. Taib, selesai ya pembahasan tentang sholat witir. Pas azan ya, kita dengarkan azan dulu. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti kita jawab setelah azan.
Nah, kita lanjutkan sebentar para jamaah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada nggak apa-apa ya, jangan memaksakan diri untuk bertanya. Baik ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah selesai melaksanakan sholat witir. Sholat witir ini sholat yang muqayyad atau sholat yang mutlak? Muqayyad ya, muqayyadah yang sudah ditetapkan waktunya. Tadi waktunya dari kapan sampai kapan? Dari ba'da isya sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar, sampai azan salat subuh. Ya, sampai azan salat subuh. Insyaallah setelah salat witir kita akan lanjutkan membahas salat tarawih ya, salat tarawih dan hukum-hukumnya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.